Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam datang ketika Mekah dalam keadaan yang dipenuhi dengan berbagai kejahiliahan, dipenuhi dengan berbagai kehidupan yang sangat-sangat bodoh dalam pandangan Islam. Berbagai macam bentuk kriminalitas, pemerasan, perbudakan, perampokan, pencurian, kecurangan-kecurangan dalam jual beli, ketimpangan sosial, belum lagi berbagai macam bentuk kemaksiatan yang terang-terangan dilaksanakan oleh masyarakat Mekah pada masa itu, seperti misalnya kehidupan yang bebas tanpa adanya ikatan pernikahan, minuman keras, perjudian bahkan pada masa itu dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah, sampai dengan kepada adanya anggapan aib bagi lahirnya seorang anak perempuan, yang tentu hal ini adalah sangat merendahkan martabat wanita, sangat merendahkan harga diri wanita pada masa itu. Kondisi inilah yang menjadikan seorang Muhammad muda Rasulullah SAW menjadi demikian resah. Beliau gelisah, beliau kecewa, beliau sedih melihat tanah kelahiran beliau dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan atau pola kehidupan yang sangat jauh dari nilai-nilai akal sehat. Lalu turunlah ayat Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini terjadi pada tahun 610 Masehi. Sejak saat itulah kemudian beliau menjalankan tugasnya sebagai pembawa risalah Islam. Memang tidak mudah ketika itu beliau sendiri harus menentang arus besar kehidupan pada masa itu. Namun satu hal yang dimiliki oleh baginda Nabi yang tidak pernah tergoyahkan adalah misi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa itu Nabi mempunyai visi dan misi yang sangat jelas yang datangnya dari Zat yang Maha Benar, yang menjadi solusi dari berbagai persoalan kehidupan. Islam sebagai solusi persoalan kehidupan pada masa itu. 13 tahun beliau menjalani tugas dakwah ini, sampai kemudian pada tahun 622 Masehi beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah setelah memperoleh atau mendapatkan beberapa pengikut, dan beliau memandang bahwa penduduk Madinah lebih kondusif, penduduk Madinah lebih memungkinkan untuk diterapkannya solusi-solusi Islam. Beliau berhijrah ke Madinah pada masa itu setelah masyarakat Madinah atau sebagian pemimpin Madinah berbaiat kepada beliau, yang kita kenal dengan Baiatul Aqabah yang kedua. Lalu kemudian Nabi dibaiat sebagai pemimpin Madinah, yang tentu pada masa itu adalah satu daulah atau satu negara yang kecil sebagai embrio negara Islam yang kemudian menjadi negara yang sangat besar. Dan Nabi kemudian mulai menerapkan apa yang menjadi syariat Islam, apa yang kita kenal sebagai syariat Islam, tentu berdasarkan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. 8 tahun kemudian, pada tahun ke-8 Hijriah, beliau kembali ke Mekah untuk kemudian membebaskan Mekah, tanah kelahiran beliau, dari kejahiliahan tanpa perlawanan. Lalu kemudian kita tahu 3 tahun kemudian beliau berwasiat dalam khutbah wada' beliau, yang kita kenal sebagai nasihat yang tentu sudah sangat populer di tengah-tengah kita. Beliau katakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnatul Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulnya. Baginda Nabi janjikan bahwa selama umat Islam berpegang teguh kepada 2 hal ini, kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya sebagai panduan kehidupan mereka, maka umat Islam tidak akan tersesat. Umat Islam akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita hari ini? Al-Fakir ingin mengatakan kejahiliahannya sama, hanya teknologinya yang berbeda. Berbagai macam bentuk kejahiliahan dalam kehidupan kita hari ini, dalam berbagai aspek kehidupan, tidak jauh berbeda. Dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosial, politik, pergaulan, berbagai aspek kehidupan kita hari ini berada di dalam kondisi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang jahiliyah. Apapun yang jauh dari Al-Quran,
apapun yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Allah katakan itu adalah kehidupan yang jahiliyah. Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah yang mereka inginkan itu adalah hukum-hukum yang jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, siapakah yang hukumnya lebih baik kecuali hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Fakir ingin mengatakan hari ini pun kalau kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan di tengah-tengah kita, berbagai problematika yang menimpa umat hari ini yang semakin hari semakin berat dirasakan, maka solusinya pun sama sebenarnya, yaitu diterapkannya syariat Islam secara kafah sebagaimana dulu Rasulullah SAW memulainya di Madinah. Imam Malik bin Anas mengatakan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalahu. Tidak akan umat hari ini diperbaiki ya, kecuali hanya dengan bagaimana dulu awalnya mereka diperbaiki. Artinya untuk memperbaiki umat ini dengan kondisi yang carut marut, dengan kondisi yang sangat memberatkan bagi mayoritas umat Islam ini, tidak akan bisa kecuali kita memperbaikinya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang merupakan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW untuk diterapkan di kehidupan di tengah-tengah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah katakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad kitab ini, Al-Qur'an ini sebagai tibyanan, sebagai penjelas, sebagai solusi likulli syai'in untuk seluruh persoalan kehidupan. Banyak yang menyampaikan ayat ini tetapi kemudian pemahaman mereka tidak sampai utuh. Padahal ayat ini sebenarnya adalah yang menjadi dalil bahwa kehidupan kita ini seutuhnya harus diatur oleh syariat Islam yang datangnya dari Zat yang Maha Benar, sehingga apapun solusi yang berasal darinya pasti benar. Solusi yang datang darinya pasti bijaksana, karena ini adalah risalah yang diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana. Dan Allah pun telah memberikan satu ancaman. Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan kita hari ini rasakan kehidupan kita ini begini sempit. Jelas bahwa ini adalah merupakan mafsadat. Ini adalah merupakan kerusakan yang diakibatkan karena kita jauh dari syariat Islam. Karena umat Islam hari ini meninggalkan Al-Qur'annya. Karena pemimpin-pemimpinnya tidak peduli lagi kepada Al-Quran. Pemimpin-pemimpinnya tidak peduli lagi pada risalah yang dibawa oleh Nabi mereka, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Allah katakan satu ancaman yang demikian berat yang akan dirasakan oleh umat Islam yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari syariat Islam ini. Allah katakan, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka di akhirat nanti dalam keadaan buta. Karena mereka buta terhadap solusi, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solusi Islam ini telah terbukti menyelamatkan manusia, bukan hanya menyelamatkan umat Islam, tetapi juga menyelamatkan seluruh manusia yang diawali oleh baginda Nabi di Madinah, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Kemudian risalah Islam meluas meliputi seluruh jazirah Arab. Seluruh hampir 2/3 wilayah bumi ini di bawah naungan Islam pada masa itu, di mana manusia menemukan keagungannya, kesempurnaannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dimuliakan. Mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka tidak lagi dibedakan agama mereka. Ya, hari ini seolah pemimpin-pemimpin umat ini kehilangan akal mereka untuk bagaimana menyelesaikan kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai wilayah yang hari ini mengalami penjajahan. Ya, hari ini kita mendengar satu berita yang hangat di tengah-tengah kita. Negeri yang dihuni oleh mayoritas penduduk muslim ini justru bergabung dengan mereka-mereka yang justru menginginkan tetap langgengnya penjajahan itu. Jadi sekali lagi bahwa seluruh persoalan ini adalah karena umat Islam jauh dari Islamnya. Sedih kita melihat dan menyaksikan berbagai penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita dimanapun hari ini. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sendiri sebenarnya didefinisikan oleh para ulama sebagai ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Ya, Islam itu adalah ad-din. Ad-din itu aturan-aturan kehidupan
yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dalam berbagai macam bentuk ibadah dan keimanan. Wa binafsihi, Islam juga mengatur kehidupan antara manusia dengan dirinya sendiri dalam persoalan-persoalan individu. Islam mengatur persoalan akhlak, Islam mengatur persoalan bagaimana kita makan, bagaimana kita berpakaian dan seterusnya. Lalu yang terakhir, wa bi ghairihi min banil insan. Ya, Islam juga mengatur persoalan yang terkait dengan hubungan antar manusia. Semua itu diatur oleh Islam. Maka kalau hari ini kita melihat aspek-aspek kehidupan tadi, kita mengalami persoalan ekonomi, kita mengalami persoalan ketidakadilan hukum, kita mengalami persoalan ketidakadilan politik dan seterusnya. Semua itu adalah bersumber karena kita tidak menggunakan Islam sebagai solusinya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan adalah bahwa apa yang kami sampaikan ini tentu berdasarkan banyak dalil, diantaranya di dalam surat Ali Imran ayat 19. Ya, ketika Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din yang diridhai Allah hanyalah Islam. Sekali lagi, din di sini maknanya adalah aturan atau ideologi, bukan sekedar agama. Karena kalau kita lihat dari definisinya, Islam itu adalah aturan kehidupan yang menyeluruh. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah juga katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi ini sudah finish sebenarnya. Sudah final apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini tidak perlu melihat solusi lain kecuali solusi-solusi Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani